Halo sob, jumpa lagi dengan kita Belut BBSB. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mediasi campuran. Contohnya kedebok pisang, jerami padi, tai letong ataupun tai sapi. Banyak petani yang sudah mengalami kegagalan. Contohnya seperti ini. Maka dari itu, saya akan memperjelas proses mediasi campuran. Tonton sampai selesai agar tidak gagal di medan tempur. 1. Persiapan kolam belut. Tentu saja kita sudah menyiapkan kolam. Langkah pertama, siapkan kolam. Kolam idealnya L lebar 1 meter, P panjang 2 meter, T tinggi 50 cm, isi dengan lumpur setebal 15 cm. Lalu kita rendam dengan air, terus injak-injak dan buang air kotornya. Isi air baru, injak-injak lagi sampai 2/3 kali. Ketika sudah lembut seperti bubur, kita buang airnya. Untuk ideal kolam, L lebar 1,5 meter, P panjang 3 meter, T tinggi 70 cm, isi dengan lumpur setebal 20 cm, lalu kita rendam dengan air, terus injak-injak dan buang air kotornya. Isi air baru, injak-injak lagi, sampai 2/3 kali. Ketika sudah lembut seperti bubur, kita buang airnya. Tapi sebelumnya kita sudah mempunyai pembuangan air agar tidak terganggunya pada belut ketika kita hendak membuang air kotornya di kemudian hari. 2. Proses cacahan batang pisang. Carilah batang pisang. Batang pisang ada 2 versi. Ada yang segar dan ada yang sudah membusuk. Batang pisang yang masih segar sudah pasti banyak getahnya. Getah batang pisang sudah pasti akan menimbulkan zat asam dan proses fermentasinya juga lama. Maka dari itu kita sarankan menggunakan batang pisang yang sudah membusuk. Itu lebih baik dibandingkan batang pisang yang masih segar. Carilah batang pisang yang sudah membusuk agar tidak terlalu lama untuk proses fermentasinya. Ketika sudah dapat batang pisang yang sudah busuk, lalu cacah batang pisang ataupun dihancurkan kecil-kecil agar mudah difermentasikan. Batang pisang setebal 10 cm ataupun 5 cm untuk ukuran kolam. L lebar 1 meter, P panjang 2 meter, T tinggi 50 cm. Rendam dalam tong dan disiram dengan M4. Diendap dan ditutup selama 3 hari. Untuk kolam berukuran L lebar 1,5 meter, P panjang 3 meter, T tinggi 70 cm. Ketebalan batang pisang 15/20 cm. Rendamlah di dalam tong dan masukkan M4. Diendap dan ditutup selama 3 hari agar proses fermentasinya tidak terlalu lama dan menjaga kestabilan pada fermentasinya. Batang pisang yang sudah membusuk sangatlah banyak manfaatnya. Maka dari itu para pemula wajib menggunakan batang pisang seperti ini, lalu rendam dan siram M4. Jangan coba-coba menggunakan yang masih segar, dikarenakan yang masih segar itu lebih tinggi zat asamnya dibandingkan yang sudah membusuk. Lagi pula, batang pisang yang sudah membusuk ini sangat cepat proses penumbuhan cacing. Maka dari itu kita sarankan lebih baik menggunakan
batang pisang yang sudah membusuk dibandingkan yang masih segar. Sebelum dicampurkan menjadi satu, jemurlah terlebih dahulu batang pisangnya agar maksimal hasilnya selama 1 hari. Setelah itu, campurlah dengan lumpur yang sudah kita sediakan. 3. Cara proses batang padi atau jerami padi. Cara proses jerami padi sangatlah mudah. Pertama-tama, carilah jerami padi yang sudah lapuk ataupun yang sudah lama maupun yang sudah jadi seperti serbuk-serbuk. Hancurkan jerami padi lalu masukkan ke dalam tong. Setelah itu, rendamlah jerami padi. Lalu masukkan M4, rendam selama 3/4 hari. Cara ini akan mempercepat fermentasi dan tidak menimbulkan masalah pada belut nantinya. Dan untuk ukuran kolam, L lebar 1 meter, P panjang 2 meter, T tinggi 50 cm. Ketebalan pada jerami padi setinggi 10 cm. Dan ukuran kolam selanjutnya, L lebar 1,5 meter, P panjang 3 meter, T tinggi 70 cm. Ketebalan pada jerami padi setinggi 20 cm. Usahakan carilah jerami padi yang sudah menjadi kompos ataupun yang sudah lapuk. Jangan utuh seperti batang padi, agar menjaga yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, carilah yang seperti kompos. Sebelum dicampurkan menjadi satu, jemurlah terlebih dahulu jerami padinya agar maksimal hasilnya selama 1 hari. Setelah itu, campurlah jadi satu dengan lumpur dan dengan batang pisangnya. 4. Cara mengenali lumpur yang baik. Cara mengenali lumpur yang baik, lihatlah video saya ini. Lumpur ini tidak boleh digunakan untuk belut. Alasannya, lumpur ini terlalu banyak mengandung pasir. Lumpur yang mengandung pasir akan mengakibatkan luka pada badan belut. Dan ketika kita campur dengan yang lain, otomatis akan memadat. Maka dari itu, berhati-hatilah memilih lumpur agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Dan carilah lumpur seperti saya ini, lembut seperti bubur dan tidak mengandung pasir. Dan jangan lupa diperhatikan mana yang lumpur mengandung pasir dan mana yang lumpur tidak mengandung pasirnya. Maka dari itu, diperhatikan dan ditelitikan lebih baik. Ketika sudah mendapatkan lumpur seperti ini yang tidak mengandung pasir, timpahlah batang pisang dan jerami padinya setebal 10 cm dengan lumpur ini. 5. Cara proses kompos lembu atau sapi. Kompos lembu ataupun sapi tidak boleh menggunakan yang baru keluar seperti di video ini. Kalau bisa, carilah yang sudah menjadi tanah. Dikarenakan kompos lembu ataupun sapi itu sangatlah panas dan mengandung gas. Dan carilah seperti di video ini. Kita tidak boleh menggunakan kompos lembu sembarangan. Maka dari itu, janganlah sembarangan menggunakan kompos lembu atau sapi agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Dan untuk ukuran kolam, L lebar 1 meter, P panjang 2 meter, T tinggi 50 cm. Untuk ketebalan kompos lembu maupun sapi cukup 5 cm saja. Untuk kolam berukuran L lebar 1,5 meter, P panjang 3 meter, T tinggi 70 cm, cukup 10 cm saja kompos lembunya. Lalu masukkan dalam tong, rendam dengan M4. Endap selama 1 minggu per 6 hari. Setelah selesai 1 minggu perendaman dalam tong, sebelum dicampurkan menjadi satu, jemurlah terlebih dahulu kompos lembunya ataupun sapi
agar maksimal hasilnya selama 1 hari. Setelah selesai penjemuran kompos lembu ataupun sapinya, masukkan ke dalam kolam. Setelah itu, masukkan air dan siram M4-nya. Kita tunggu proses fermentasinya selama 1 bulan. Ketika masih berbuih, itu adalah gas. Jangan dulu dimasukkan benih belutnya.